Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai dan norma sosial di pertemuan keempat ya. Nah, yang pertama, apa itu nilai dan norma sosial? Apa pengertiannya? Lalu siapa yang menentukan nilai dan norma sosial di masyarakat? Nah, itu semua yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang nilai dan norma sosial, ada satu video yang ya rasanya sangat cocok untuk ditonton dulu ya buat intermezzo sebelum masuk ke pembahasan kita kali ini. Videonya tentang basa-basinya orang Indonesia. Kalian pasti setuju kalau dibilang bahwa orang-orang Indonesia itu tukang basa-basi. Benar nggak? Nah, basa-basinya kayak gimana? Coba tonton dulu aja ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, apa itu nilai? Nah, kira-kira apa sih itu nilai? Biar lebih mudah, mari kita definisikan dengan kalimat yang sederhana, biar mudah dicerna, mudah dihafal. Uh, buat saya nilai itu adalah hal yang dianggap berharga oleh masyarakat. Nah ya, hal yang dianggap berharga oleh masyarakat. Oke, jadi kata kuncinya ada dua. Yang pertama dianggap berharga, dan yang kedua oleh masyarakat. Misalnya uang. Nah, uang, kenapa uang bernilai sih? Padahal kan cuman kertas gitu, atau misalkan uang koin, uang kertas ya. Tapi kok kenapa sih uang dinilai berharga? Kenapa uang begitu berharga? Padahal cuma secarik kertas gitu. Nah, siapa yang menganggap berharga? Masyarakat. Ya, jadi uang itu berharga karena dianggap penting oleh masyarakat, dianggap berharga gitu. Jadi yang membuat uang itu bernilai adalah masyarakat gitu. Nah, itulah yang namanya nilai. Oke, jadi apa-apa yang dianggap berharga, nah itu adalah nilai ya. Coba apalagi kita kasih contoh misalnya emas misalnya. Kalian kebayang gak sih kenapa sih emas itu berharga di mata masyarakat? Perak misalnya ya, berharga di mata masyarakat. Mempunyai nilai yang besar gitu kan, ya. Bahkan kalau mau nikah kan kita maharnya itu emas gitu kan, berlian misalkan. Padahal kan apa sih gitu? Siapa yang menentukan bahwa emas, perak, berlian, uang dan lain sebagainya itu berharga? Masyarakat, gitu kan? Nah, biar lebih jelas lagi, Profesor Notonegoro membagi nilai kepada tiga. Yang pertama, nilai material, yang kedua nilai vital, dan yang ketiga nilai kerohanian. Coba kita bahas satu-satu ya. Satu, nilai material. Nah, nilai material, kalau saya sih membahasakannya, segala yang dibutuhkan raga. Ya, segala yang dibutuhkan raga. Ya, kita butuh apa aja sih? Coba kita butuh baju gitu kan, makan, minum, rumah. Dan ini biasa kita kenal dengan istilah sandang, papan, dan pangan. Nah, nilai material ini nilai-nilai yang emang kita butuh banget. Kalau enggak, kita bisa gawat gitu. Misalkan kalau kita nggak pakai baju, kita bisa kedinginan gitu. Bahkan ya apalagi kalau nggak pakai baju di tempat umum gitu kan. Nah, itu entah kenapa kita merasa malu gitu ya. Padahal kalau kita tarik ke zaman dulu, padahal dulu pakai baju di tempat nggak pakai baju di tempat umum biasa-biasa aja gitu kan. Zaman primitif, zaman purba. Nah, itulah kenapa nilai itu berubah setiap zaman, setiap waktu, setiap era gitu kan. Rumah misalnya. Kita butuh rumah, kalau enggak kita bisa kepanasan, kehujanan gitu kan. Nah, ini adalah hal-hal yang dibutuhkan tubuh kita gitu. Apalagi misalkan makan gitu ya. Kalau nggak makan kan
ya tubuh kita butuh makan gitu. Kalau nggak makan kita lapar, kita nggak bisa ngapa-ngapain, serba lemes gitu kan. Nah, ini adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh raga kita. Lalu misalkan contoh yang lebih real di zaman ini ya handphone misalnya dan internet. Kalau enggak apalagi di era daring sekarang kan kalian butuh gitu ya handphone, internet, jaringan. Nah, ini juga bisa termasuk ke dalam nilai material. Nah, lanjut ke nomor 2, yakni nilai vital. Kalau nilai vital ini adalah alat-alat untuk mendapatkan kebutuhan. Nah, biar gampang ya, saya singkat aja. Definisinya, nilai vital ini adalah alat-alat untuk mendapatkan kebutuhan. Seperti misalnya, buku untuk belajar, cangkul untuk petani, kamera untuk fotografer, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi nilai material adalah apa-apa yang memang sudah seharusnya dibutuhkan gitu ya oleh raga kita. Nah, kalau nilai vital ini adalah eh, emang karena butuh gitu, bukan hanya kebutuhan pokok gitu. Nah, kalau misalnya kan nggak semua orang butuh cangkul gitu kan, hanya beberapa orang saja yang butuh. Siapa? Petani gitu, karena emang butuh. Lalu apakah petani butuh buku? Enggak dong ya kan. Siapa yang butuh? Ya pelajar gitu. Bisa dimengerti ya? Nah, mudahlah. Itu nilai vital. Lanjut ke nomor 3, nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian ini adalah segala hal yang dirasa benar menurut nurani. Nah, kita singkat-singkat aja ya. Yang penting mudah difahami gitu kan, mudah dihafal, enak ngapalinnya gitu. Nah, nilai kerohanian. Kalau nilai kerohanian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama nilai kebenaran, yang kedua nilai keindahan, yang ketiga nilai moral atau kebaikan, dan yang keempat religi. Ah, nilai kebenaran. Apa itu nilai kebenaran? Nah, nilai kebenaran adalah em, sesuatu yang dianggap benar di mata masyarakat. Nah, sekarang gini, contohnya apa ya? Bumi itu bulat misalkan. Nah, itu adalah sebuah kebenaran yang dianggap benar di mata masyarakat. Dari mana tahu benar? Nah, dari astronot yang sudah melihatnya secara langsung misalkan ya, bahwa bumi itu kalau kita berlayar dari satu titik lalu memutar maka akan bertemu dengan titik yang sama gitu kan. Banyak contohnya misalkan apalagi ya. eh Kalau kita kehujanan misalkan bisa jadi sakit gitu. Dan masyarakat percaya itu gitu kan, terbukti gitu di masyarakat. Nah, lalu apalagi misalkan ya kalau kita main panas-panasan kulit kita jadi hitam misalkan. Nah, ini ya benar gitu kan. Masyarakat pun percaya gitu. Kita percaya bahwa itu benar gitu. Nah, lalu nilai kerohanian yang kedua adalah nilai keindahan atau estetika. Nah, bicara tentang indah atau jelek gitu kan, ini sesuatu yang relatif sebenarnya. Kalau tadi benar dan salah kan mutlak gitu ya. Kalau indah ini relatif gitu. Misalkan seorang perempuan dinilai cantik, nah itu kan relatif gitu ya. Kalau kata orang lain cantik, boleh jadi di mata kita biasa aja gitu. Boleh jadi di mata kita cantik gitu ya, tapi di mata orang lain biasa aja gitu. Nah, itu adalah nilai keindahan, estetika gitu. Yang sifatnya relatif gitu. Nggak semua orang setuju dengan apa yang kita lihat gitu. Dan apa yang kita rasa tentu saja. Gambar indah ataupun jelek gitu, nah, itu juga relatif gitu. Misalkan kalau kita sih ngelihat gambar yang abstrak gitu kan, eh
apa sih itu gambar biasa aja gitu kan. Tapi kalau di mata seniman bisa jadi itu adalah gambar yang sangat indah gitu, berharga, bernilai gitu. Nah, kenapa? Ya karena relatif tadi gitu. Nggak semua hal yang kita anggap indah ataupun jelek di mata orang lain sama gitu. Itu namanya nilai keindahan. Nilai moral atau nilai kebaikan. Nah, contohnya apa? Katakanlah membantu orang tua untuk menyeberang misalnya. Nah, ini adalah nilai moral yang dianggap baik di mata masyarakat. Atau misalnya ngantri gitu ya. Ngantri di loket gitu misalkan, atau ngantri ketika memesan makanan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang sebenarnya tidak tertulis gitu ya. Tapi diakui benar secara moral gitu di mata masyarakat. Itu namanya nilai moral ya. Udah ya. Nah, lanjut ke religi. Religi itu apa? Nah, religi udah familiar lah ya. Religi itu adalah nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan. Oke, bahwa nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan mungkin ada kesamaan di eh, mata semua agama gitu ya. Bahwa berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang lain, senyum, terus memberi sedikit bantuan. Nah, itu adalah nilai-nilai yang baik juga di mata semua agama. Cuma memang ada yang sesuatu yang hanya baik di mata agamanya masing-masing gitu. Misalkan sholat kalau di agama Islam gitu ya. Lalu ya kita ada zakat gitu, puasa. Nah, ini adalah nilai-nilai kerohanian yang hanya ada di agama Islam gitu. Dan ini hanya dinilai baik di mata umat Islam gitu. Gak bisa kita memaksakan atau misalkan mencap buruk gitu. Misalkan, hei kamu orang Kristen kenapa kamu gak sholat gitu. Yang gak bisa karena mereka punya aturannya masing-masing gitu. Cara beribadahnya berbeda. Nah, itulah yang dinamakan religi gitu, nilai religi, nilai kerohanian religi. Oke ya, lanjut ke pembahasan tentang norma. Norma itu adalah aturan-aturan yang ada di masyarakat yang tidak selamanya tertulis gitu. Nah, apa aja sih aturan yang ada di masyarakat yang sebenarnya sih nggak tertulis, cuman ada gitu, aturan itu ada gitu. Dan itu dianggap lumrah atau wajar gitu oleh khalayak ramai. Contohnya misalkan seperti ada nggak aturan kentut misalkan ya, kentut sembarangan ada nggak? Enggak kan? Nah, tapi aturan ini ada gitu, kalau misalkan kita kentut di muka umum gitu, ya kita merasa malu gitu kan, terus orang lain juga menganggap ini sebagai hal yang tidak sopan. Bener nggak? Atau tadi mengetuk pintu ya, yang udah nonton video yang stand up comedy itu. Nah, itu ternyata banyak adab-adab di orang Indonesia gitu ya. Norma-norma di orang Indonesia yang sebenarnya tidak disebutkan, tidak tertulis maaf, tapi benar-benar ada gitu. Nah, seperti misalnya mengetuk pintu ketika masuk rumah orang gitu. Nah, itu kan sebenarnya tidak tertulis ya, tapi kita melakukan itu gitu. Bener bahwa orang Indonesia itu terkenal dengan basa-basinya gitu ya. Kita kalau misalkan ketemu dengan orang yang nggak kita kenal juga menganggukkan kepala misalnya, atau misalkan bilang apa, Pak, Bu, yuk mari gitu misalkan ya, atau Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu kan. Di Islam kita diajarkan seperti itu. Ilaman araf tu maman lam ta'rif gitu. Nah, lalu apalagi kalian kepikiran nggak kenapa sih perempuan itu nggak ada yang rambutnya botak gitu ya? Bener nggak sih? Nggak ada yang rambutnya botak nih misalkan nih, kayak yang digambar ini nih ya. Nah, ini aturan yang tidak tertulis tapi sebenarnya kok bener ya, tapi kok cewek itu nggak mau gitu rambutnya dibotak, kalau cowok kan ada gitu ya, kayak misalkan
Om Deddy Corbuzier misalkan, atau The Rock, Dwayne Johnson misalkan ya. Nah, tapi kok cewek nggak ada yang rambutnya botak gitu. Nah, ini adalah yang dinamakan lumrah itu ya, wajar, kewajaran gitu. Nah, kalau misalkan di luar kewajaran justru menjadi aneh gitu, ketika perempuan rambutnya botak itu menjadi aneh gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke macam-macam norma. Norma terbagi kepada 5 jenis. Yang pertama, norma kesopanan atau usage, kebiasaan atau folkways, perilaku atau susila, mores, 4 adat, custom, dan kelima hukum, law. Norma kesopanan, nah yang tadi tuh kayak yang kentut tadi tuh, kentut, sendawa, atau misalkan lagi makan kaki dikatasin meja gitu ya, atau misalkan jangan pegang-pegang kepala gitu, misalkan jangan pegang kepala orang gitu ya. Lalu apalagi misalkan kencing jangan di tempat umum gitu ya misalkan, dan lain sebagainya. Itu norma-norma kesopanan gitu. Lalu ada lagi ngetuk pintu gitu kan, yang tadi ngetuk pintu kalau mau masuk, ngetuk pintu. Nah, tapi ingat bahwa norma ini tidak berlaku general gitu ya. Kalau misalnya di sini misalkan di Purwakarta normanya seperti ini, belum tentu misalkan di Jakarta seperti ini, di daerah Betawi gitu ya, di adat Betawi. Contoh misalkan, kalau misalkan di orang Betawi itu misalkan bicara lantang keras gitu ya, bicaranya lantang keras kepada orang tua itu dianggap hal yang wajar misalkan ya, karena emang gaya bicaranya seperti itu gitu. Hah? Lo gimana? Ya gitu, orang Betawi itu ya gitu. Tapi ketika kita berbicara lantang keras kepada orang tua, misalkan orangnya orang Sunda gitu ya, kan kesannya jadi negatif gitu kan, ya nggak? Iya, karena norma itu berlaku di tempat dimana kamu berada gitu ya. Lalu sanksinya apa ketika melanggar norma kesopanan? Ditegur gitu ya. Ada sanksinya ketika kita melanggar sebuah norma gitu ya. Lanjut, nomor 2, kebiasaan, folkways. Contohnya seperti apa? Cewek dengan rambut botak tadi tuh cocok, kebiasaan gitu ya. Karena emang biasanya cewek ini rambutnya panjang gitu kan ya. Jadi kalau ngelihat cewek yang rambutnya botak, nah itu jadinya aneh gitu kan. Nah, itulah norma kebiasaan gitu. Lalu yang ketiga, perilaku atau susila. Beda-beda tuh. Misalkan katakanlah kalau misalkan di kota-kota besar gitu ya, berduaan di tempat umum gitu, atau misalkan apalagi kumpul kebo gitu ya. Kalau di kota-kota besar mungkin dibiarkan gitu kalau berduaan di tempat umum gitu ya. Kalau ini terjadi di desa misalkan ya, di desa-desa berduaan di tempat umum bisa jadi dinikahkan misalkan ya, karena aturan itu berbeda di setiap daerah gitu. Norma itu tergantung di mana kamu berada gitu ya. Nah, misalkan kalau yang kumpul kebo bisa apa? Ditelanjangin gitu ya, diarak keliling kampung gitu, atau bahkan dipukulin gitu. Nah, ini hal-hal yang termasuk ke dalam norma susila, norma perilaku. Lanjut ke adat. Nah, kalau adat ini em, sama ya, bahwa adat ini berbeda di setiap daerah gitu. Kalau misalkan di eh, masyarakat Baduy misalkan ya, dia punya adatnya sendiri bahwa kita nggak boleh membawa masuk teknologi ke dalam gitu ya. Jangan sampai merubah peradaban dari warga pribumi di sana gitu. Nah, itu eh, norma adat gitu. Nah, sanksinya terus apa kalau dilanggar gitu? Ada, dikucilkan itu. Ya, bahwa setiap
daerah mempunyai adat istiadat yang perlu dijunjung oleh daerahnya masing-masing. Lalu warga pendatang ya harus mematuhinya gitu, mematuhi adat istiadat setempat. Kalau enggak, ya dikucilkan siap-siap gitu ya. Lalu hukum. Hukum ini adalah norma yang satu-satunya norma yang tertulis jelas gitu ya. Tertulis dan sanksinya pun jelas. Contohnya seperti apa? Misalkan aturan di pesantren, jangan membawa handphone misalkan. Kalau membawa handphone misalkan bakal dihancurin gitu ya. Untuk anak-anak santri, anak-anak pondok misalnya. Kalau ketahuan membawa handphone dihancurin gitu. Ada aturannya jelas dan hukumannya jelas. Itu namanya hukum. Dan lagi-lagi bahwa hukum juga berbeda di setiap daerah, di setiap negara apalagi ya. Nah, kalau misalkan di negara yang memakai hukum Islam misalkan ketika mencuri tangannya dipotong. Kalau di kita kan dipenjarain aja ya. Nah, kalau misalkan kumpul kebo misalnya dia diranjam gitu ya. Ya, ngerti ya? Jadi norma ini bergantung dari di mana kamu sedang berada, ya. Oke, norma is depend on where you are. Oke. Jadi norma itu tergantung di mana kamu sedang berada gitu. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini tentang nilai dan norma.